pemerintah. Jadi saudara tidak tahu kebijakan pemerintah, dan saudara mengasumsikan itu sebagai kebijakan perorangan Menteri Kominfo. Begitu. Apakah negara ini dilaksanakan dengan kebijakan perorangan seorang menteri? Setahu saudara, apakah demikian? Bentar, Pak. Kalau saudara bertanya, ya jangan emosi begitu. Tidak emosi, ini terlalu dekat. Barangkali intonasinya aja. Terima kasih. Kalau pertanyaan itu kan kebijakan dari kepala negara seorang presiden ya. Tolong ini targetnya sekian. Itu hal yang biasa. Bukan hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, semua kementerian seperti itu umum Pak tahu. Ya. Cuma pelaksanaannya seperti apa? Yang disidangkan sini pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan. Gitu lah. Ya. Kalau seorang gitu nanti dia pingsan. Ya, oke, santai aja. Baik, terima kasih yang mulia mengingatkan. Mohon maaf aja suara tonasi kita kadang-kadang meningkat, tapi tidak ada emosi. Rasional. Ya, barangkali intonasinya. Terima kasih. Kita orang Sumatera, orang Timur sama intonasinya. Ya, artinya LOP. Silakan. Baik, terima kasih saudara saksi. Pada saat 4 atau 5 rapat yang saudara sebutkan tadi, ya 5 rapat yang saya sebutkan di Jakarta, di Bali, ya di Fairmont, W Bali, Sofitel, Kurva dan seterusnya. Bagaimana model format rapat? Format rapat seperti rapat pada biasanya, karena sifatnya adalah rapat kerja. Biasanya didahului dengan presentasi dari masing-masing kemitraan atau konsorsium, kemudian presentasi dari PMO, setelah itu arahan dari Pak Anang, dan kemudian terakhir biasanya ditutup arahan dari Pak Jun. Berarti bukan menteri yang memimpin rapat. Apakah demikian? Kalau yang memimpin rapat, iya, bukan sifatnya bukan rapat seperti itu. Terima kasih. Siapa yang mengundang rapat? Bakti, bukan Menteri Kominfo yang mengundang. Bukan. Saudara saksi, pada saat rapat itu, ya, seingat saudara, apakah dimulai dari lagu Indonesia Raya? iya. Dimulai dari lagu Indonesia Raya. Format dan struktur rapatnya seperti apa? Biasanya apakah ada pimpinan rapat di depan seperti yang mulia hakim dan yang lain di bawah? Atau rame-rame duduk di meja muda? Round table. Round table. Berarti tidak ada yang memimpin. Tidak ada yang memimpin. Lalu format rapatnya, saudara sampaikan tadi, apakah melalui presentasi PMO? Iya. Apa yang disampaikan oleh PMO? Progres pembangunan. Progres pembangunan. Berapa besar progres pembangunan? Iya, tadi sesuai perkembangan pada saat rapat sudah dilaksanakan. Sesuai rapat. Apakah PMO juga menetapkan target di akhir tahun bulan Desember sekian persen target? Sebagai rekomendasi, iya. Sebagai rekomendasi ada. Dan kehadiran menteri di situ, saudara bilang tadi arahan untuk meneruskan. Apakah salah menteri untuk mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah harus diusahakan secara maksimal? Menurut saya, perlu saya jawab. Sebetulnya nggak boleh. Iya. Itu kan penilaian subjektif orang. Iya. Ya. Semua menteri juga gitu. Iya. Semua pimpinan lembaga dan kementerian begitulah. Apa arahan dari presiden yang kita harus sampaikan kepada bawahan kita. Itu hal yang biasa. Terima kasih yang mulia. Konfirmasi, karena memang itulah yang disampaikan untuk memaksimalkan ya semua pekerjaan agar kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan penilaian sesuai target dan sesuai komitmen. Apakah ada arahan dari menteri untuk melaksanakan pekerjaan tanpa atau lupakan komitmen, tanpa memperhatikan komitmen? Nah, itu
Ya, tadi sudah saya jawab ya bahwa untuk terkait secara detail redaksinya tadi saya tidak begitu ingat apakah harus keluar dari kontrak atau tidak. Ya saya ingat Apakah boleh saudara melaksanakan tanpa mengikuti kontrak? ya tidak. Tidak boleh. Jadi saudara mengasumsikan apa yang disampaikan oleh Menteri harus sesuai dengan kontrak. Yang saya sampaikan tadi bahwa arahan dari Pak Doni saat itu adalah melanjutkan pekerjaan. Melanjutkan pekerjaan harus sesuai dengan kontrak. Harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan undang-undang. Apakah saudara ingat bahwa di dalam pertemuan di Apurva, Menteri menyampaikan bahwa semua yang melaksanakan ini harus bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan governance, akuntabilitas, dan tidak merugikan keuangan negara. Apakah saudara ingat? Saya tidak ingat. Saudara tidak ingat. Karena saudara tidak ingat, saudara beranggap bahwa Menteri tidak mengatakan. Tidak berapa. Saya ingat adalah tadi Pak Menteri meminta untuk melanjutkan. Hanya itu yang saudara ingat untuk kepentingan saudara saja. Bukan, mohon maaf karena pada saat itu saya sedang sakit. Nah sekarang saudara sakit. Padahal akuntabilitas. Strategi poinnya gini. Jadi arahan dari beliau ini sebagai menteri, lanjutkan pekerjaan. Dengar nggak saudara? Sesuai dengan kontrak, begitu. Ya. Sesuai dengan aturan yang ada. Dengar nggak saudara itu? Yang saya ingat hanya Lanjutkan. Tidak ada saudara dengar itu. Saya tidak ingat. Iya. Iya. Jadi tadi kan ditambah ini sama apa? General nih. Iya. Sesuai dengan kontrak. Harus sesuai dengan aturan hukum. Iya. Harus bertanggung jawab atas pekerjaan. Kan itu tambahannya. Itu saudara dengar apa tidak? Tidak ingat. Oh tidak ingat. Aku tidak dengar. Tidak ingat. Oh tidak ingat Pak. Bukan tidak dengar, tapi tidak ingat lagi. Terima kasih yang mulia. Ya, oke. Sudah berubah. Dari apa tidak Saya ingat? tanya pertanyaan yang berikutnya. Tidak banyak terakhir. Tadi saudara mengatakan bahwa di bulan Maret 2022, 31 Maret 2022, Bakti melakukan rekonsiliasi, ya, atau valuasi, ya, atau taksasi terhadap pekerja. Betul? Betul. Betul. Dari taksasi yang saudara lakukan itu atau yang Bakti lakukan itu terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 1,78 triliun. Betul? Betul. Dan 1,78 triliun itu harus dikembalikan. Betul. Betul. Sudah dikembalikan atau belum? Sudah. Sudah. Pertanyaannya, saudara juga mengatakan tadi bahwa barang-barang atau aset dan aset yang sedang dalam konstruksi menjadi barang milik negara. Iya. Dengan perbedaan. Berapa nilai barang milik negara tersebut? Saya tidak hafal. Ya. Kalau kontraknya 9,8 triliun Iya. dan pengembalian 1,78 triliun, barang milik negara yang tersisa berapa jumlah? Bukankah itu 8 triliun? Iya, kurang lebih. Kurang lebih 8 triliun. Berarti 8 triliun itu barang milik negara. Kalau ADB belum BMN, tapi sudah kita sudah. Berarti itu sebagai barang milik negara. Iya. Ya kan, dengan kategori under construction dan aset. Iya. Betul kan? Iya. Iya. Kalau demikian, Bakti dirugikan nggak? Bukan bahasa saya yang menjawab. Tidak, ada ahlinya yang ngerti. Kalau nilai waktu itu rugi apa tidak? Itu ya. Baik, terima kasih yang mulia. Makanya yang sabar Pak. Kalau harus sekarang juga jawabannya, ya. Nah, bukan kompetensi dia untuk menjawab. Sekarang terima kasih yang mulia. Ya, Tadi ya. dia tahu semua soalnya. Dia jawab Iya. semua yang mungkin akan jadi. Kita rugi kalau dia. Yang terakhir saya tahu. Ya, bisa dari kan? Oke, gitu ya. Cukup Pak. Baik, terima kasih yang mulia. Oke, sama Pak. Terima kasih. Sekarang Pak Johan, apakah pertanyaannya keras seperti penasihat hukumnya? Terima kasih yang mulia. Saya ada sedikit pertanyaan untuk saksi saudara Ferdiandi. Yang pertama adalah kita mengetahui bahwa proyek ini sangat besar karena dalam
tahun, total cost of ownership-nya diperkirakan mencapai 28. Dalam Kepres tersebut, ini adalah kebijakan pemerintah. Jadi saudara tidak tahu kebijakan pemerintah, dan saudara mengasumsikan itu sebagai kebijakan perorangan menteri kominfo. Begitu. Apakah negara ini dilaksanakan dengan kebijakan perorangan seorang menteri? Setahu saudara, apakah demikian? Bentar, Pak. Kalau saudara bertanya, ya jangan emosi begitu. Tidak emosi, ini terlalu dekat. Barangkali intonasinya aja. Terima kasih. Kalau pertanyaan itu kan kebijakan dari kepala negara seorang presiden saya rasa. Tolong ini targetnya sekian. Itu hal yang jelas. Bukan hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, semua kementerian. Seperti itu umum Pak tahu. Ya. Cuma pelaksanaannya seperti apa? Yang disidangkan sini pelaksanaannya sesuai nggak dengan ketentuan. Gitu lah. Ya. Kalau soal gitu nanti dia pingsan. Ya, oke, santai aja. Baik, terima kasih yang mulia mengingatkan. Mohon maaf aja suara tonasi kita kadang-kadang meningkat, tapi tidak ada emosi. Rasional. Ya, barangkali intonasinya. Terima kasih. Kita orang Sumatera, orang Timur sama intonasinya. Ya, artinya LOP. Silakan. Baik, terima kasih saudara saksi. Pada saat 4 atau 5 rapat yang saudara sebutkan tadi, ya 5 rapat yang saya sebutkan di Jakarta, di Bali, ya di Fairmont, W Bali, Sofitel, Kurva, dan seterusnya. Bagaimana model format rapatnya? Format rapat seperti rapat pada biasanya, karena sifatnya adalah rapat kerja, biasanya didahului dengan presentasi dari masing-masing kemitraan atau konsorsium, kemudian presentasi dari PMO, setelah itu arahan dari Pak Anang, dan kemudian terakhir biasanya itu arahan dari Pak Jun. Berarti bukan menteri yang memimpin rapat. Apakah demikian? Kalau yang memimpin rapat, iya bukan kan sifatnya bukan rapat seperti itu. Terima kasih. Siapa yang mengundang rapat? Bakti. Bukan menteri kominfo yang mengundang. Bukan. Saudara saksi, pada saat rapat itu, ya, seingat saudara, apakah dimulai dari lagu Indonesia Raya? Iya. Dimulai dari lagu Indonesia Raya. Format dan struktur rapatnya seperti apa? Biasanya apakah ada pimpinan rapat di depan seperti yang mulia hakim dan yang lain di bawah? Atau rame-rame duduk di meja muda? Round table. Round table. Berarti tidak ada yang memimpin. Tidak ada yang memimpin. Lalu format rapatnya, saudara sampaikan tadi, apakah melalui presentasi PMO? Iya. Apa yang disampaikan oleh PMO? Progres pembangunan. Progres pembangunan. Berapa besar progres pembangunan? Iya, tadi sesuai perkembangan pada saat rapat sudah dilaksanakan. Sesuai rapat. Apakah PMO juga menetapkan target di akhir tahun bulan Desember sekian persen targetnya? Sebagai rekomendasi, iya. Sebagai rekomendasi ada. Dan kehadiran menteri di situ, saudara bilang tadi arahan untuk meneruskan. Apakah salah menteri untuk mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah harus diusahakan secara maksimal? Menurut saya, perlu saya jawab. Sebetulnya nggak boleh. Iya. Itu kan penilaian subjektif orang. Iya. Ya, semua menteri juga gitu. Iya. Semua pimpinan lembaga dan kementerian begitulah. Apa arahan dari presiden, ya, kita harus sampaikan kepada bawahan kita. Itu hal yang biasa. Terima kasih yang mulia. Konfirmasi, karena memang itulah yang disampaikan untuk memaksimalkan ya semua pekerjaan agar kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan penilaian sesuai target dan sesuai program. Apakah ada arahan dari menteri untuk melaksanakan pekerjaan tanpa
atau lupakan keluarga tanpa memperhatikan keluarga. Nah, itu. Ya, tadi sudah saya jawab ya bahwa untuk terkait secara detail redaksinya tadi saya tidak begitu ingat apakah harus keluar dari kontrak atau tidak. Ya saya ingat Apakah boleh saudara melaksanakan tanpa mengikuti kontrak? ya tidak. Tidak boleh. Jadi saudara mengasumsikan apa yang disampaikan oleh menteri harus sesuai dengan kontrak. Yang saya sampaikan tadi bahwa arahan dari Pak Doni saat itu adalah melanjutkan pekerjaan. Melanjutkan pekerjaan harus sesuai dengan kontrak. Harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan undang-undang. Apakah saudara ingat bahwa di dalam pertemuan di Apurva, menteri menyampaikan bahwa semua yang melaksanakan ini harus bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan governance, akuntabilitas, dan tidak merugikan keuangan negara. Apakah saudara ingat? Saya tidak ingat. Saudara tidak ingat. Karena saudara tidak ingat, saudara beranggap bahwa menteri tidak mengatakan. Tidak berapa. Yang saya ingat adalah tadi Pak Menteri meminta untuk melanjutkan pekerjaan. Hanya itu yang saudara ingat untuk kepentingan saudara saja. Bukan, mohon maaf karena pada saat itu saya sedang sakit. Nah sekarang saudara sakit. Padahal akuntabilitas. Berarti poinnya gini. Jadi arahan dari beliau ini sebagai menteri, lanjutkan pekerjaan. Dengar nggak saudara? Sesuai dengan kontrak, begitu. Iya. Sesuai dengan aturan yang ada. Dengar nggak saudara itu? Yang saya ingat hanya Lanjutkan. melanjutkan. Nggak ada saudara dengar itu. Saya tidak ingat. Iya. Iya. Jadi tadi kan ditambah ini sama apa? Hera nih. Iya. Sesuai dengan kontrak. Harus sesuai dengan aturan hukum. Iya. Harus bertanggung jawab atas pekerjaan. Kan itu tambahannya. Itu saudara dengar apa tidak? Tidak ingat. Oh tidak ingat. Aku tidak dengar. Tidak ingat. Oh tidak ingat Pak. Bukan tidak dengar, tapi tidak ingat lagi. Terima kasih yang mulia. Ya, oke. Sudah berubah. Silakan. Dari apa tidak Saya ingat? tanya pertanyaan yang berikutnya. Iya. Tidak banyak terakhir. Tadi saudara mengatakan bahwa di bulan Maret 2022, 31 Maret 2022, Bakti melakukan rekonsiliasi, ya, atau valuasi, ya, atau taksasi terhadap pekerja. Betul? Betul. Betul. Dari taksasi yang saudara lakukan itu atau yang Bakti lakukan itu terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 1,78 triliun. Betul? Betul. Dan 1,78 triliun itu harus dikembalikan. Betul. Betul. Sudah dikembalikan atau belum? Sudah. Sudah. Pertanyaannya, saudara juga mengatakan tadi bahwa barang-barang atau aset dan aset yang sedang dalam konstruksi menjadi barang milik negara. Iya. Dengan perbedaan. Berapa nilai barang milik negara tersebut? Saya tidak hafal. Kalau kontraknya 9,8 triliun Iya. dan pengembalian 1,78 triliun, barang milik negara yang tersisa berapa jumlah? Bukankah itu 8 triliun? Iya, kurang lebih. Kurang lebih 8 triliun. Berarti 8 triliun itu barang milik negara. Kalau ADB belum BMN, tapi sudah kita Berarti itu sebagai barang milik negara. Iya. Ya kan, dengan kategori under construction dan aset. Iya. Betul kan? Iya. Iya. Kalau demikian, Bakti dirugikan nggak? Bukan bahasa saya yang menilai. Ya, ada ahlinya yang ketika menilai waktu itu rugi apa tidak. Itu ya. Baik, terima kasih yang mulia. Makanya yang sabar Pak. Kalau harus sekarang juga jawabannya. Ya, nah, bukan kompetensi dia untuk menjawab. Sekarang terima kasih yang mulia. Ya, Kita ya. dia tahu semua soalnya. Dia jawab Iya. semua yang mungkin saja dia. Ya, kita rugi kalau dia. Yang terakhir saya tahu. Ya, bisa lain kan? Oke, gitu ya. Cukup Pak. Baik, terima kasih yang mulia. Oke, sama-sama. Terima kasih. Sekarang Pak Johan, apakah pertanyaannya keras seperti penasihat hukum? Terima kasih yang mulia. Saya ada sedikit pertanyaan untuk saksi saudara Ferdiandi. Yang pertama,
adalah kita mengetahui bahwa proyek ini sangat besar karena dalam 4 tahun total cost of ownership-nya diperkirakan mencapai 28. Dalam kepres tersebut, ini adalah kebijakan pemerintah. Jadi saudara tidak tahu kebijakan pemerintah, dan saudara mengasumsikan itu sebagai kebijakan perorangan Menteri Kominfo. Begitu. Apakah negara ini dilaksanakan dengan kebijakan perorangan seorang menteri? Setahu saudara, apakah demikian? Bentar, Pak. Kalau saudara bertanya, ya jangan emosi begitu. Tidak emosi, ini terlalu dekat. Barangkali intonasinya aja. Terima kasih. Kalau pertanyaan itu kan kebijakan dari kepala negara seorang presiden ya. Tolong ini targetnya sekian. Itu hal yang biasa. Bukan hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, semua kementerian seperti umum Pak tahu ya. Cuma pelaksanaannya seperti apa? Yang disidangkan sini pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan. Gitu kan? Ya. Kalau soal gitu nanti dia pingsan. Ya, oke, santai aja. Baik, terima kasih yang mulia mengingatkan. Mohon maaf aja suara tonasi kita kadang-kadang meningkat, tapi tidak ada emosi. Rasional. Ya, barangkali intonasinya. Terima kasih. Kita orang Sumatera, orang Timur sama intonasinya. Ya, artinya elok. Silakan. Baik, terima kasih saudara saksi. Pada saat 4 atau 5 rapat yang saudara sebutkan tadi, ya 5 rapat yang saya sebutkan di Jakarta, di Bali, ya di Fairmont, W Bali, Sofitel, Kurva dan seterusnya. Bagaimana model format rapatnya? Format rapat seperti rapat pada biasanya, karena sifatnya adalah rapat kerja, biasanya didahului dengan presentasi dari masing-masing kemitraan atau konsorsium, kemudian presentasi dari PMO, setelah itu arahan dari Pak Anang, dan kemudian terakhir biasanya itu arahan dari Pak Juli. Berarti bukan menteri yang memimpin rapat. Apakah demikian? Kalau yang memimpin rapat, iya bukan karena sifatnya bukan rapat seperti itu. Terima kasih. Siapa yang mengundang rapat? Bakti. Bukan Menteri Kominfo yang mengundang. Bukan. Saudara saksi, pada saat rapat itu, ya, seingat saudara, apakah dimulai dengan lagu Indonesia Raya? Iya. Dimulai dengan lagu Indonesia Raya. Format dan struktur rapatnya seperti apa? Biasanya apakah ada pimpinan rapat di depan seperti yang mulia hakim dan yang lain di bawah? Atau rame-rame duduk di meja tengah? Round table. Round table. Berarti tidak ada yang memimpin. Tidak ada yang memimpin. Lalu format rapatnya, saudara sampaikan tadi, apakah melalui presentasi PMO? Iya. Apa yang disampaikan oleh PMO? Progres pembangunan. Progres pembangunan. Berapa besar progres pembangunan? Iya, tadi sesuai perkembangan pada saat rapat sudah dilaksanakan. Sesuai rapat. Apakah PMO juga menetapkan target di akhir tahun bulan Desember sekian persen target? Sebagai rekomendasi, iya. Sebagai rekomendasi ada. Dan kehadiran menteri di situ, saudara bilang tadi arahan untuk meneruskan. Apakah salah menteri untuk mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah harus diusahakan secara maksimal? Menurut saya, perlu saya jawab. Sebetulnya nggak boleh. Iya. Itu kan penilaian subjektif orang. Iya. Ya, semua menteri juga gitu. Iya. Semua pimpinan lembaga dan kementerian ya begitulah. Apa arahan dari presiden ya, kita harus sampaikan kepada bawahan kita. Itu hal yang biasa. Terima kasih yang mulia. Konfirmasi, karena memang itulah yang disampaikan untuk memaksimalkan ya, semua pekerjaan agar kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan penilaian.
sesuai target dan sesuai kontrak. Apakah ada arahan dari menteri untuk melaksanakan pekerjaan tanpa atau lupakan kontrak, tanpa memperhatikan kontrak? Nah, itu. Ya, tadi sudah saya jawab ya bahwa untuk terkait secara detail redaksinya tadi saya tidak begitu ingat apakah harus keluar dari kontrak atau tidak. Ya saya ingat Apakah boleh saudara melaksanakan tanpa mengikuti kontrak? ya tidak. Tidak boleh. Jadi saudara mengasumsikan apa yang disampaikan oleh menteri harus sesuai dengan kontrak. Ya, saya sampaikan tadi bahwa arahan dari Pak Doni saat itu adalah melanjutkan pekerjaan. Melanjutkan pekerjaan harus sesuai dengan kontrak. Harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan undang-undang. Apakah saudara ingat bahwa di dalam pertemuan di Apurva, menteri menyampaikan bahwa semua yang melaksanakan ini harus bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan governance, akuntabilitas, dan tidak merugikan keuangan negara. Apakah saudara ingat? Saya tidak ingat. Saudara tidak ingat. Karena saudara tidak ingat, saudara beranggap bahwa menteri tidak mengatakan. Tidak berapa. Saya ingat adalah tadi Pak Menteri meminta untuk melanjutkan pekerjaan. Hanya itu yang saudara ingat untuk kepentingan saudara saja. Bukan, mohon maaf karena pada saat itu saya sedang sakit. Nah sekarang saudara sakit. Padahal akuntabilitas. Berarti poinnya gini. Jadi arahan dari beliau ini sebagai menteri, lanjutkan pekerjaan. Dengar nggak saudara? Sesuai dengan kontrak, begitu. Ya. Sesuai dengan aturan yang ada. Dengar nggak saudara itu? Yang saya ingat hanya Lanjutkan. melanjutkan. Nggak ada saudara dengar itu. Saya tidak ingat. Iya. Ya. Jadi tadi kan ditambah ini sama apa? Heran nih. Iya. Sesuai dengan kontrak, harus sesuai dengan aturan hukum. Iya. Harus bertanggung jawab atas pekerjaan. Kan itu tambahannya. Itu saudara dengar apa tidak? Tidak ingat. Oh tidak ingat. Aku tidak dengar. Tidak ingat. Oh tidak ingat Pak. Bukan tidak dengar, tapi tidak ingat lagi. Terima kasih yang mulia. Ya, oke. Sudah berubah. Iya Pak. Dari apa tidak Saya ingat? tanya pertanyaan yang berikutnya. Ya. Tidak banyak terakhir. Tadi saudara mengatakan bahwa di bulan Maret 2022, 31 Maret 2022, Bakti melakukan rekonsiliasi, ya, atau valuasi, ya, atau taksasi terhadap pekerja. Betul? Betul. Betul. Dari taksasi yang saudara lakukan itu atau yang Bakti lakukan itu terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 1,78 triliun. Betul? Betul. Dan 1,78 triliun itu harus dikembalikan. Betul. Betul. Sudah dikembalikan atau belum? Sudah. Sudah. Pertanyaannya, saudara juga mengatakan tadi bahwa barang-barang atau aset dan aset yang sedang dalam konstruksi menjadi barang milik negara. Iya. Dengan perbedaan. Berapa nilai barang milik negara tersebut? Saya tidak hafal. Kalau kontraknya 9,8 triliun Iya. dan pengembalian 1,78 triliun, barang milik negara yang tersisa berapa jumlah? Bukankah itu 8 triliun? Iya, kurang lebih. Kurang lebih 8 triliun. Berarti 8 triliun itu barang milik negara. Kalau ADB belum BMN, tapi sudah kita Berarti itu sebagai barang milik negara. Iya. Ya kan, dengan kategori under construction dan aset. Iya. Betul kan? Iya. Iya. Kalau demikian, Bakti dirugikan nggak? Bukan bahasa saya yang menjawab. Ya, ada ahlinya Pak yang ngerti. Kalau dia lihat waktu itu rugi apa tidak? Itu ya. Baik, terima kasih yang mulia. Makanya yang sabar Pak. Kalau harus sekarang juga jawabannya. Ya, nah, bukan kompetensi dia untuk menjawab. Sekarang terima kasih yang mulia. Ya, Tadi ya. dia tahu semua soalnya. Dia jawab Iya. semua yang mungkin akan jadi apa? Kita rugi kalau dia. Yang terakhir saya lupa. Ya, bisa saya kan? Oke, gitu ya. Cukup Pak. Baik, terima kasih yang mulia. Oke, sama Pak. Terima kasih. Sekarang Pak Johan, apakah pertanyaannya keras seperti penasihat hukumnya? Terima kasih
Yang Mulia. Saya ada sedikit pertanyaan untuk saksi saudara Feryandi. Yang pertama adalah kita mengetahui bahwa proyek ini sangat besar karena dalam 4 tahun total cost of ownership-nya diperkirakan mencapai 20. Dalam kepres tersebut, ini adalah kebijakan pemerintah. Jadi saudara tidak tahu kebijakan pemerintah, dan saudara mengasumsikan itu sebagai kebijakan perorangan menteri kominfo. Begitu. Apakah negara ini dilaksanakan dengan kebijakan perorangan seorang menteri? Setahu saudara, apakah demikian? Bentar, Pak. Kalau saudara bertanya, ya jangan emosi begitu. Tidak emosi, ini terlalu dekat. Barangkali intonasinya aja. Terima kasih. Kalau pertanyaan itu kan kebijakan dari kepala negara seorang presiden. Tolong ini targetnya sekian. Itu hal yang biasa. Bukan hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, semua kementerian seperti umum Pak tahu. Ya. Cuma pelaksanaannya seperti apa? Yang disidangkan sini pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan. Gitu lah. Ya. Kalau soal gitu nanti dia pingsan. Ya, oke, santai aja. Baik, terima kasih Yang Mulia mengingatkan. Mohon maaf aja suara tonasi kita kadang-kadang meningkat, tapi tidak ada emosi. Rasional. Ya, barangkali intonasinya. Terima kasih. Kita orang Sumatera, orang Timur sama intonasinya. Ya, artinya elok. Silakan. Baik, terima kasih saudara saksi. Pada saat 4 atau 5 rapat yang saudara sebutkan tadi, ya 5 rapat yang saya sebutkan di Jakarta, di Bali, ya di Fairmont, W Bali, Sofitel, Kurva dan seterusnya. Bagaimana model format rapat? Format rapat seperti rapat pada biasanya, karena sifatnya adalah rapat kerja. Biasanya didahului dengan presentasi dari masing-masing kemitraan atau konsorsium, kemudian presentasi dari PMO, setelah itu arahan dari Pak Anang, dan kemudian terakhir biasanya itu arahan dari Pak Jun. Berarti bukan menteri yang memimpin rapat. Apakah demikian? Kalau yang memimpin rapat, iya bukan sifatnya bukan rapat seperti itu. Terima kasih. Siapa yang mengundang rapat? Bakti, bukan menteri kominfo yang mengundang. Bukan. Saudara saksi, pada saat rapat itu, ya, seingat saudara, apakah dimulai dari lagu Indonesia Raya? Iya. Dimulai dari lagu Indonesia Raya. Format dan struktur rapatnya seperti apa? Biasanya apakah ada pimpinan rapat di depan seperti yang mulia hakim dan yang lain di bawah? Atau rame-rame duduk di meja muda? Round table. Round table. Berarti tidak ada yang memimpin. Tidak ada yang memimpin. Lalu format rapatnya, saudara sampaikan tadi, apakah melalui presentasi PMO? Iya. Apa yang disampaikan oleh PMO? Progres pembangunan. Progres pembangunan. Berapa besar progres pembangunan? Iya, tadi sesuai perkembangan pada saat rapat sudah dilaksanakan. Sesuai rapat. Apakah PMO juga menetapkan target di akhir tahun bulan Desember sekian persen target? Sebagai rekomendasi iya. Sebagai rekomendasi ada. Dan kehadiran menteri di situ, saudara bilang tadi arahan untuk meneruskan. Apakah salah menteri untuk mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah harus diusahakan secara maksimal? Menurut saya, perlu saya jawab. Sebetulnya nggak boleh. Iya. Itu kan penilaian subjektif orang. Iya. Ya, semua menteri juga gitu. Iya. Semua pimpinan lembaga dan kementerian begitulah. Apa arahan dari presiden, ya, kita harus sampaikan kepada bawahan kita. Itu hal yang biasa. Terima kasih yang mulia. Konfirmasi, karena memang itulah yang disampaikan untuk memaksimalkan ya semua pekerjaan agar
kebijakan pemerintah dapat melaksanakan penilaian sesuai target dan sesuai komitmen. Apakah ada arahan dari menteri untuk melaksanakan pekerjaan tanpa atau lupakan komitmen, tanpa memperhatikan komitmen? Nah, itu. Ya, tadi sudah saya jawab ya bahwa untuk terkait secara detail redaksinya tadi saya tidak begitu ingat apakah harus keluar dari kontrak atau tidak. Ya saya ingat Apakah boleh saudara melaksanakan tanpa mengikuti kontrak? ya tidak. Tidak boleh. Jadi saudara mengasumsikan apa yang disampaikan oleh menteri harus sesuai dengan kontrak. Yang saya sampaikan tadi bahwa arahan dari Pak Doni saat itu adalah melanjutkan pekerjaan. Melanjutkan pekerjaan harus sesuai dengan kontrak. Harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan undang-undang. Apakah saudara ingat bahwa di dalam pertemuan di Apurva, menteri menyampaikan bahwa semua yang melaksanakan ini harus bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan governance, akuntabilitas, dan tidak merugikan keuangan negara. Apakah saudara ingat? Saya tidak ingat. Saudara tidak ingat. Karena saudara tidak ingat, saudara anggap bahwa menteri tidak mengatakan. Tidak berapa. Saya ingat adalah tadi Pak Menteri meminta untuk melanjutkan pekerjaan. Hanya itu yang saudara ingat untuk kepentingan saudara saja. Bukan, mohon maaf karena pada saat itu saya sedang sakit. Nah sekarang saudara sakit. Padahal akuntabilitas. Strategi poinnya gini.